cahaya terang, jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang yang sempurna, sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami menghadap Tuhan dalam doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami, semua yang kami lakukan, baik ketika kami menyembah memuji Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali bahwa doa malam itu berbeda dengan yang doa pagi. Doa malam kami dedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan dari saudara sekalian, pertanyaan kerohanian yang kami bisa menjawab, maka silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab di doa malam. Jadi akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Dan doa malam juga seringkali kita mengambil tema untuk menyikapi zaman ya. Jadi apa yang sedang viral berada di sekeliling kita renungkan melalui firman Tuhan, sehingga maksudnya supaya kita tidak salah langkah sebagai orang beriman dalam menyikapi dunia dan zaman yang luar biasa ini. Nah, saudara, kali ini saya ingin menyampaikan judul renungan yang diberikan Tuhan kepada kita, kunci meraih sukses. Nah saudara, ini sepertinya dulu pernah ya, kunci meraih sukses gitu. Tapi kita akan merenungkan kembali dengan ayat yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Kunci meraih sukses, tentu saja ini bagi orang beriman saudara ya. Jadi sukses orang beriman sama sukses secara duniawi itu berbeda saudara. Nah ini yang kita bicarakan adalah sukses orang beriman. Jadi jauh bedanya, jauh, sangat jauh. Saudara-saudara yang sudah memahami, sudah menekuni, saudara-saudara itu tahu bahwa hidup orang beriman sama hidup orang yang tidak beriman itu berbeda jauh. Jadi mulai dari prinsip-prinsip hidup, konsep hidup, tujuan hidup, lalu nanti manifestasikan dalam tindakan-tindakan dalam kehidupan itu berbeda. Nah, kita orang beriman itu memiliki kesuksesan tersendiri, iya toh. Jadi kesuksesan, coba kalau kita menilai dalam zaman ini, ada seorang namanya Mother Teresa, itu yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dengan memberikan pertolongan di bidang sosial, mendirikan yayasan bahkan, dan luar biasa Mother Teresa di India itu sampai dia menerima hadiah Nobel perdamaian dunia, saudara. Nah itu almarhumah Ibu Teresa itu. Nah itu suksesnya orang beriman kan berbeda. Kalau orang di dunia ini suksesnya kalau hidup kaya raya, hidup enak, ya sejahtera itu saja. Tapi Mother Teresa ternyata menerima
sumbangan dari banyak pihak di seluruh dunia malah didedikasikan untuk perbuatan sosial, dan dia sendiri hidup relatif sederhana namanya. Nah, jadi kita akan melihat kesuksesan dari sisi orang beriman. Nah, mari kita baca dulu kitab Efesus pasal 5. Harusnya dibaca ayat 1 sampai ayat 21, Saudara. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 21 itu isinya luar biasa. Ya, isinya baik semua. Wah, itu mungkin nanti akan kita buat menjadi beberapa kali renungan ya. Tapi kita sekarang akan membaca dulu ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah, jadi melalui dasar firman Tuhan ini kita akan merenungkan apa arti kesuksesan. Saudara, kunci meraih sukses dalam hidup orang beriman. Nah, kalau sebagai orang beriman mengartikan sukses itu seperti apa? Ada yang berkata bahwa sukses itu sebuah proses. Saya setuju itu. Sukses itu proses, ya. Jadi kalau orang berkata sekarang ini sudah kaya, tapi apakah terus dengan kekayaan yang ada itu, katakanlah seorang yang sudah kaya raya seperti itu ya, itu sukses? Belum tentu. Masih ada hal lain lagi yang dia kehendaki dalam hidup ini. Mungkin jabatan tertentu, mungkin suatu kemuliaan tertentu. Nah, itu sukses yang masih ingin diraih lagi. Ya, seseorang yang sudah memperoleh jabatan tinggi, masih ada lagi cita-cita yang belum terlaksana. Jadi sukses itu sebuah proses. Saya setuju itu, saudara ya. Sukses itu sebuah proses. Tapi gampangnya, mungkin kalau bagi kita orang beriman, ya sukses itu proses, tapi harus didefinisikan loh, proses yang seperti apa begitu. Nah itu, jadi saya mendefinisikannya, saudara ya, itu ringkasnya begini. Manusia itu dinilai sukses kalau orang beriman ya terutama ya, di dunia hidup sejahtera mulia, mati masuk surga. Sudah tak? Di dunia hidup sejahtera, mungkin bisa ditambah kaya raya, gitu ya. Mulia, mati masuk surga, gitu. Tapi kalau kaya raya itu, kalau bagi saya, kaya raya itu bagian dari sejahtera, gitu. Jadi tidak usah pakai kata kaya raya. Orang sukses adalah orang yang di dunia hidup sejahtera, mulia, mati masuk surga. Jadi yang namanya mulia itu ya orang yang dihormati, mungkin punya jabatan tinggi dan seterusnya. Mati masuk surga ya jelas, sampai menghembuskan nafas terakhir tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dan dikenal oleh Tuhan maupun oleh manusia sebagai orang baik yang layak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah itulah. Nah tapi ini yang ingin saya ajak saudara merenungkan. Firman Tuhan tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah ini loh, saya yang ingin mengajak merenungkan. Hari-hari ini adalah jahat. Kenapa disebut hari yang jahat?
Karena dunia penuh dengan kejahatan, saudara. Ya, jadi persis seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian, bahwa kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata. Dan itu sudah berlangsung sejak Perjanjian Lama. Ternyata setelah kita meneliti sejarah di Perjanjian Lama, ada banyak kejahatan yang terjadi, kecenderungan manusia kepada kejahatan semata-mata, sehingga sampai Tuhan marah, sampai Tuhan menyesal menjadikan manusia dan melenyapkan semua manusia kecuali Nuh. Nah, kan sejarahnya begitu. Tuhan sampai menyesal menjadikan manusia karena kejahatan begitu besar di bumi. Nah, Nuh dipilih Tuhan untuk menurunkan generasi berikutnya sampai ke kita sekarang. Dan sekarang kita memasuki di dunia Perjanjian Baru. Dunia di mana Tuhan Yesus Kristus sudah berkarya, sudah hadir di dunia berkarya dan menjadi imam besar agung kita. Saya sangat senang mengucapkan ini. Tuhan Yesus itu sebagai imam besar agung. Itu lebih pas. Karena hampir semua orang yang memeluk agama itu menyadari bahwa orang tidak sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui imam. Bahkan ketika berdoa saja itu memerlukan seorang pemimpin berdoa, namanya imam. Itu, saudara ya. Orang awam itu tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Jadi hanya ngikut aja gitu. Jadi manusia itu dalam mencari Tuhan tidak bisa ketemu kalau tidak ada imam. Lah Tuhan Yesus itu menjadi imam besar agung. Imam paling besar di antara segala imam, ya, yang bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati dan hidup kembali dan sekarang berada di surga. Secara manusiawi kita mengenal Tuhan Yesus yang adalah manusia yang hidup kembali itu berada di sebelah kanan Tuhan, dikatakan seperti itu. Makanya orang yang tidak suka, tidak setuju kepada iman Kristiani sering mengatakan Tuhanmu banyak, karena Tuhan Yesus kembali ke surga dan dia berada di sebelah kanan Allah gitu. Saya menerimanya begini, itu sebagai manifestasi dari Tuhan saya yang saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang maha kuasa. Tuhan itu mau menjadi banyak atau menjadi sedikit, Tuhan saya itu bisa. Karena dia yang maha kuasa. Maka ketika dia memperlihatkan diri kepada manusia, Tuhan memang menjadi manusia. Jadi manusia dalam Yesus Kristus. Nah, tapi nanti kalau Tuhan itu jadi manusia, surganya kosong? Enggak, surganya enggak kosong. Begitu. Nah, berarti ada dua pribadi, terserah. Mau disebut dua pribadi boleh, ya. Tapi mau disebut satu pribadi boleh. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya yang di surga. Jadi saya menerimanya Tuhan Yesus itu sebagai manifestasi Tuhan menjadi manusia, tetapi Tuhan melepaskan atau mengosongkan dirinya sebagai Tuhan itu dan menjadi manusia sejati. Sehingga manusia pada waktu itu yang ketemu dengan Tuhan Yesus tidak hangus. Lah kalau Tuhan itu datang di dunia dengan kemuliaannya yang asli, orang ketemu Tuhan hangus, saudara. Ya. Nah, bagaimana? Tuhan punya kepentingan untuk menebus umat manusia. Yang bisa menebus itu hanya Tuhan sendiri. Yang bisa mengalahkan iblis itu hanya Tuhan sendiri. Nah, gitu. Dan dia berjanji bahwa keturunan perempuan yang akan melenyapkan iblis. Makanya Tuhan berkepentingan untuk jadi manusia. Nah, jadilah manusia melalui rahim Maria. Itu. Tuhan Yesus dilahirkan bukan karena benih laki-laki, tapi karena Roh Kudus, ya, yang mungkin kalau orang dunia bisa menyebut menitis seperti itu, ya, bolehlah. Tapi ini bukan hanya menitis, kalau kalimatnya yang pas ya Tuhan mengambil rupa manusia begitu, itu dalam Yesus Kristus. Nah, tapi Tuhan Yesus itu, manifestasi Tuhan itu bukan berarti surganya kosong. Maka untuk menunjukkan hal itu,
Tuhan Yesus berdoa kepada surga dan berkata, Bapa, aku berdoa kepadamu. Nah begitu. Jadi jangan bingung, kita kalau hanya diserang orang yang tidak suka kepada keimanan kekristenan itu jawab saja. Kalau saya berusaha memberikan pengertian semacam ini supaya kita semua tidak goyah imannya. Karena iman kita ini diserang banyak kalangan yang tidak suka kepada iman Kristiani. Nah itulah hari-hari yang jahat, saudara. Karena hari-hari ini adalah jahat, ada banyak serangan. Dan memang kita yang hidup dalam dunia perjanjian baru saja, kita hidup di tengah masyarakat yang kejahatannya merajalela. Masyarakat yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan itu termanifestasikan ke dalam berita-berita yang menjadi fakta, saudara. Ya sekarang kalau saya menyampaikan ini fakta saja, saudara, saya tidak mengada-ada, ini fakta, sudah ya, yang saya sampaikan. Coba kita merenungkan, di Indonesia saja, berapa banyak kepala daerah, kepala dati 2 itu, bupati atau wali kota, bahkan gubernur yang ditangkap karena melakukan kejahatan. Lu kalau zaman dulu orang sering berkata kepala pemerintahan atau dalam tanda petik disebut raja, iya toh? Jadi walaupun daerah tingkat 2 itu kan namanya raja di daerah tingkat 2 dalam periode tertentu, karena bentuk pemerintahan kita itu republik, maka pemimpin memiliki periode kepemimpinan, tidak seperti Jepang atau Thailand gitu ya, yang memiliki raja. Inggris gitu ya, itu rajanya menjadi raja terus. Nah, kepala pemerintahan atau raja itu harus menjadi teladan buat rakyatnya, kan begitu. Jadi para pejabat-pejabat, para kepala pemerintahan itu seharusnya menjadi teladan buat rakyatnya. Tapi betapa banyak, bahkan sekarang ini jumlahnya rasanya sudah ratusan di Indonesia ini, kepala dati 2 ya, bupati atau wali kota dan gubernur yang divonis masuk penjara karena melakukan kejahatan. Nah itu kan manifestasi dari sebuah masyarakat yang memang penuh dengan kejahatan. Orang pemimpinnya saja jahat. Nah kalau pemimpinnya jahat kan rakyatnya ya cenderung mengikuti pemimpinnya, kan seperti itu. Karena pemimpin itu menjadi keteladanan buat yang dipimpin. Di mana-mana kan begitu. Nah ini baru kepala daerah dati 2 dan gubernur, lalu menteri, saudara. Wah, saya mengingat nama-nama, ada menteri yang sekarang di penjara, masuk menjadi narapidana sekarang ini, di penjara karena melakukan kejahatan. Nah bahkan ini menurut berita loh saudara, saya tidak mengada-ada. Mari kita, ini bukan fitnah dan bukan mengada-ada, sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum itu artinya bukan rahasia lagi, sudah disebut di banyak media sosial, media massa, seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui. Bahkan kalau saya merenungkan, ketua DPR kok berbuat jahat lalu dipenjara, dan penjaranya dalam jangka waktu yang sangat lama, kalau nggak salah seumur hidup itu ya. Namanya Setia Novanto. Saya sebutkan aja, wong ini sudah rahasia umum. Setia Novanto itu ketua DPR. Ketua DPR itu hampir setara dengan presiden, saudara. Pejabat negara, ya pejabat legislatif, tapi masuk penjara. Nah itu kan, wah ini betapa orang mulia. Lalu ada lagi ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Akil Mohtar itu ya di penjara seumur hidup. Mahkamah Konstitusi itu pengadilannya pengadilan, loh kan gitu kan? Pengadilannya pengadilan, lah kok masuk penjara? Nah ini merupakan sebuah cerminan saja.
Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa saudara dan saya sebagai orang beriman itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang kecenderungannya berbuat tidak benar. Hanya terbuka atau tidak. Coba pejabat-pejabat yang sekarang ada yang belum atau yang tidak masuk penjara itu, ya karena tidak ketahuan saja. Tapi kalau ketahuan, maka mereka itu jahatnya kira-kira ya saya mau mengatakan hampir sama dengan yang sudah di penjara, enggak enak. Tapi ada banyak yang berbuat jahat, mungkin istilah paling pas seperti itu saja. Bahkan orang-orang yang sekarang ini kita hormati, kita muliakan, kalau masuk di ruangan kita berdiri karena menghormati beliaunya masuk ruangan gitu. Tapi sebetulnya adalah orang jahat. Hanya tidak ketahuan saja. Jadi intinya saya ingin menyatakan bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat yang cenderung berbuat jahat. Makanya firman Tuhan betul. Hari-hari ini adalah jahat. Orang benar banyak dimusuhi. Coba sekarang ini mau mendirikan tempat ibadah sulit, dimusuhi itu ya toh. Kenapa yang dimusuhi bukan lembaga-lembaga kejahatan seperti misalnya prostitusi itu malah didiamkan saja. Lalu apalagi ya tempat-tempat maksiat seperti itu. Tetapi orang yang mau berbuat baik dimusuhi terang-terangan. Nah, hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Bahkan agama digunakan sebagai kedok untuk mencapai tujuan dan berbuat jahat terhadap sesamanya. Loh, nah bagaimana ini? Nah itu saudara. Jadi kita hidup di zaman yang luar biasa. Nah, saya mendapatkan satu keteladanan kecil, ini juga sudah rahasia umum, keteladanan kecil. Mungkin kita akan berpikir, ya kita ini minoritas, lalu kita ini kalau kita berbuat benar di hadapan Tuhan itu bisa apa, punya pengaruh apa. Kemudian kebenaran diberangus di tengah-tengah masyarakat yang berbuat jahat semacam ini. Saya boleh mengetengahkan keteladanan kecil, dan ini tidak mengada-ada. Ini sudah menjadi fakta, jadi berita gitu ya. Yaitu pribadi yang saya sebut Ahok. Saudara, Ahok itu menyuarakan kebenaran dan dia adalah orang minoritas, orang Tionghoa, Kristiani, tapi dia dengan berani menyuarakan kebenaran. Waktu itu, maka bahkan banyak orang-orang non seiman yang setuju sama dia, yang ngepro sama dia, yang membela dia bahkan seperti itu, yang menjadi pengikutnya gitu sampai sekarang saudara ya. Nah sayangnya memang dia menderita kekalahan. Ya kalau itu sih itu pergulatan politik dan menderita kekalahan pada akhirnya mempengaruhi iman karena cerai dan sebagainya itu. Tapi dalam hal melakukan kebenaran saya masih tetap salut walaupun tidak meneladani dia secara penuh dari seluruh kehidupannya, tapi membuka mata saya setidaknya, dan ini saya bagikan kepada saudara, bahwa kalau orang melakukan kebenaran yang benar-benar kebenaran di hadapan Tuhan, itu dibela banyak orang, bahkan yang tidak sekeyakinan dengan kita, nah, gitu. Itu membuka wawasan itu. Nah ini yang harus kita cermati dan membawa supaya kita dibukakan kepada hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan masyarakat. Itu. Jadi, saudara-saudara, kunci meraih sukses buat orang beriman itu, walaupun berada di tengah-tengah masyarakat yang jahat, di tengah-tengah hari-hari yang jahat, harus tetap berpegang kepada imannya, harus tetap mengamalkan imannya, teguh, tidak dipengaruhi oleh kejahatan di sekelilingnya, bahkan tidak dipengaruhi oleh perkawinan yang akhirnya mengalahkan iman,
Nah, itu termasuk salah satu kampanye saya, saudara, karena kitab suci berkata seperti itu. Perkawinan mengalahkan iman. Nah, ini termasuk hari-hari yang jahat yang harus diwaspadai. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Nah, lalu ada lagi keteladanan yang masih lumayan bagus. Ya, hanya kembali begini, kalau bicara masalah keteladanan dari dulu sampai sekarang, dari zaman nabi-nabi di perjanjian lama sampai menyebut nama-nama sekarang yang ini saya tinggal menyebut saja loh, sudah viral di media loh, saudara, ya. Gitu. Nah, itu saya kagum kepada Dokter Terawan. Dia orang yang takut Tuhan, teraniaya tetapi imannya tetap kepada Tuhan. Bahkan ketika dia tidak jadi menteri lagi, menteri kesehatan, tetap dia menunjukkan kekuatannya sebagai orang beriman yang takut akan Tuhan. Nah, ini hal-hal yang kita cermati dari zaman di sekeliling kita. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi mari kita sebagai orang beriman jangan menganggap sepele hal-hal yang saya jelaskan tadi, bahwa kita berada di hari-hari yang jahat. Jangan seperti orang bebal yang semau gue gitu, tetapi seperti orang arif, atau tepatnya memiliki hikmat Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktunya berdoa ya berdoa, waktunya menyembah Tuhan, waktunya harus menyerap dari kuasa Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dilanjutkan gitu. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, seperti saya sudah ketengahkan di depan. Nah, lalu ayat yang berikutnya mengingatkan kepada kita, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah resep manjur untuk hidup sukses. Karena kalau mengerti kehendak Tuhan, maka hidup kita ini berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan hidup yang berada di pusat kehendak Tuhan itu banyak suksesnya, selalu sukses. Kita belajar dari sejarah suci, dari orang-orang pada zaman lampau. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berada di pusat kehendak Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi apa nilai yang kita serap melalui perenungan ini, merenungkan hari-hari yang jahat ini? Nilai yang saya ketengahkan, saya susun dalam sebuah kalimat hidupnya, bunyinya, hidup orang beriman harus tetap teguh dalam kebenaran, walaupun ada di tengah kejahatan yang merajalela. Sekali lagi, hidup orang beriman harus tetap teguh dalam kebenaran, walaupun ada di tengah kejahatan yang merajalela. Niscaya kita sukses di hadapan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menyembah Tuhan dan mempersembahkan doa syafaat kita. Kita berdoa, melayani Tuhan dengan doa, dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus diketengahkan, dinaikkan dalam doa kepada Tuhan. Katakan, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah.
segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami berada di dunia yang jahat. Kami berada di tengah-tengah masyarakat manusia di dunia ini yang sesuai dengan firman Tuhan dinyatakan kecenderungan hatinya kepada kejahatan semata-mata, dan itu dibuktikan oleh apa yang terjadi di sekeliling kami sebagai fakta. Kami berada di hari-hari yang jahat. Oh Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Biarlah di tengah hari-hari yang jahat itu kami tetap memiliki hidup yang menjadi arif dan mempergunakan waktu yang ada. Dan kami memiliki iman teguh kepada Tuhan, mengamalkan kebenaran dari Tuhan, memberitakan kabar keselamatan yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan Tuhan berkenan pakai kami menjadi agen kebenaran yang membawa orang-orang kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kesejahteraannya. Izinkan kami sekarang juga berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dalam hari-hari ini yang masih harus kami panjatkan dalam doa. Nama-nama ini yang sangat membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Banyak dari nama ini yang bergumul karena beberapa kali sudah mengalami tindakan medis berupa kemoterapi, dan ada yang menderita stroke, ada yang masih dalam tahap proses mengatasi batu ginjal, ada seorang anak yang belum bertumbuh seperti yang diharapkan, ada yang menderita pembengkakan limpa, dan semua nama-nama yang kami ketengahkan dalam doa ini mohon Tuhan tolong kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus HaMasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami anak Deviandra Sankara semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan bahkan nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang membutuhkan kesembuhan bersama dengan kami berdoa kepada Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, menjawab doa, terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami menyerahkan setiap hari yang kami kerjakan, baik pekerjaan sehari-hari, pekerjaan sekuler, maupun pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan Tuhan yang memimpin, sehingga semuanya berhasil dan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dengan ini setiap hari Tuhan membawa kami untuk memiliki semakin pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari
hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Kami berterima kasih kepada semua yang sudah mendukung kami berupa dukungan apapun juga, yang sudah mengirimkan dukungannya, dan juga kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati Tuhan bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.